Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke, jadi sebelum memulai pelajaran kali ini, untuk ketua kelas dipersilakan buat memimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya akan memimpin doa. Untuk sebelumnya, kita doa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak akan pernah usai. Saya kembalikan kepada Ibu Nadia Arfi. Terima kasih untuk Mas Arya sudah memimpin doa pada pelajaran kali ini. Jadi gimana kabarnya anak-anak? Apakah baik semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Jadi kalian sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini ya. Oke, Bu. Sampun. Oke, sebelumnya kita cek kehadiran terlebih dahulu. Arya Wangi Rahmanto. Hadir, Bu. Oke, Tuti Dian Kusumawati. Hadir, Bu Nadia. Salsabila Sukma Rahayu. Hadir, Bu. Oke, semuanya sudah hadir ya. Oke, jadi kali ini kita belajar mengenai mail server. Sebelumnya kalian semuanya sudah menginstal Cisco paket tracer belum? Minggu lalu sudah saya bilang ke ketua kelasnya untuk bilang kepada teman-teman. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah semua ya. Kalau ada yang belum bisa langsung diinstal sekarang karena nanti di akhir pelajaran kita akan melakukan praktikum Cisco paket tracer. Langsung saja kita ke pelajaran kali ini. Share screen sudah terlihat ya anak-anak? Sudah, Bu. Ya, sudah, Bu. Oke, jadi mohon maaf ada yang on mic, bisa off mic terlebih dahulu. Jadi di sini untuk kali ini kita belajar mengenai mail server. Sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas materi sebelum mail server. Untuk kompetensi dasarnya kita mengevaluasi mail server dan juga mengkonfigurasi mail server. Indikator pencapaian kompetensinya ada menjelaskan konsep mail server, menentukan cara konfigurasi mail server, melakukan konfigurasi, dan juga menguji hasil konfigurasi mail server. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu mail server? Mungkin ada yang tahu, bisa angkat tangan. Oke, silakan Mas Aryawangi. Mail server buat tempat menyimpan email, Bu, pengiriman pesan. Udah, itu aja. Mungkin ada yang mau menambahkan? Oke, tidak ada. Oke, cukup bagus penjelasan dari Mas Arya. Lalu untuk
Pertanyaan kedua, mungkin software apa sih yang kalian gunakan untuk konfigurasi mail server ini? Ada yang bisa menjawab nggak? Oke, silakan Mbak Salsabila. Sistem paket tracer, Bu. Oke, bagus sekali. Jadi kita untuk konfigurasi mail server, DNS server dan juga sebagainya itu kita pakai Cisco paket tracer ya. Simulasinya ya Bu, simulasinya ya. Iya benar. Untuk kali ini kita itu akan belajar mengenai definisi mail server, prinsip dan cara kerja mail server, SMTP, POP3 dan juga IMAP, juga prosedur dan teknik konfigurasi mail server. Teknik penilaiannya kita itu ada keaktifan bertanya dan juga kehadiran 20%. Untuk tugas-tugas itu 25%, UTS 25%, dan juga UAS itu paling banyak 30%. Oke, langsung saja. Saya akan share screen terlebih dahulu. Tadi kan kalian sudah sedikit menjelaskan mengenai apa itu mail server. Jadi, mail server ini adalah sistem komputer yang digunakan untuk menerima, mengolah, menyimpan, dan mengirimkan email yang masuk melalui jaringan internet. Jadi, pesan yang sudah terkirim akan disimpan terlebih dahulu oleh sistem sampai akhirnya diterima oleh penerima yang dituju. Ketika penerima membuka dan memeriksa pesan yang masuk tersebut, pesan akan terunduh secara otomatis dari mail server ke perangkat komputer. Sistem ini sendiri menggunakan beberapa protokol untuk mengatur pesan yang masuk seperti IMAP, SMTP, dan juga POP3. Untuk prinsip dan cara kerja mail server, yang pertama ketika seseorang mengirim sebuah email, pesan tersebut akan dikirim ke sistem melalui protokol SMTP. Kemudian, sistem tersebut akan mengonfirmasi dan memverifikasi apakah pengirim memenuhi syarat untuk mengirimkan pesan tersebut. Persyaratannya bisa berupa kelengkapan isi pesan, subjek, hingga alamat email penerima. Yang kedua, setelah itu, protokol tersebut akan mengolah kembali data yang masuk dan memeriksa apakah pesan tersebut tidak mengandung virus berbahaya. Sistem akan menyimpan pesan tersebut ke dalam kotak surat sesuai dengan alamat email yang dituju. Kotak surat tersebut biasanya dapat diakses oleh pemilik alamat email melalui email yang digunakan. Terakhir, penerima pesan dapat menerima dan membuka pesan yang ada di kotak masuk melalui protokol IMAP atau POP. Protokol POP akan menyalin pesan dari sistem dan menyimpannya ke dalam kotak masuk penerima. Sementara itu, protokol IMAP memungkinkan user untuk mengakses pesan langsung dari mail server. Protokol email itu ada 3, yaitu SMTP, POP3, dan juga IMAP. SMTP lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat email lain yang ingin dituju. Protokol POP3 dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Apa sih itu SMTP? Jadi Synchronous Transfer Protocol adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email pengguna. Server email penerima. Proses ini dikontrol dengan mail transfer agent atau MTA yang ada dalam server email. POP3 itu apa sih? POP3 itu adalah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 merupakan protokol client atau server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal. Digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal tanpa menyimpan salinannya di server. POP3 adalah protokol komunikasi satu arah yang artinya data diambil dari server dan dikirimkan ke email lokal
di perangkat komputer. Yang terakhir, IMAP adalah merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada lokal mail yang dikirimkan ke server. Pada dasarnya, isi email tetap berada di server. Protokol IMAP lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail dibandingkan menggunakan POP3. Dalam IMAP, email disimpan di server. Ketika akan mengecek email, lokal mail akan menghubungi server untuk menampilkan pesan email, sehingga untuk file pesan email tetap berada di server dan tidak di-download ke email lokal. Selanjutnya, perbedaan POP3 dan juga IMAP. Dalam penyimpanan email itu, POP3 mengunduh dan menyimpan di perangkat lokal, sedangkan IMAP tetap di server, diakses dari berbagai perangkat. Untuk koneksi internet, POP3 tidak memerlukan koneksi terus-menerus, sedangkan IMAP memerlukan koneksi terus-menerus untuk sinkronisasi. Manajemen foldernya POP3 terbatas, sedangkan IMAP dukungan penuh untuk pengelolaan folder. Akses ke email, POP3 terbatas pada satu perangkat, sedangkan IMAP bisa diakses dari berbagai perangkat secara bersamaan. Untuk sinkronisasi status, POP3 tidak mendukung, tidak ada perubahan status di server, sedangkan IMAP sinkronisasi status email di seluruh perangkat. Untuk keamanan email tergantung pada perangkat lokal, itu untuk POP3, dan IMAP lebih aman karena data disimpan di server. Yang terakhir, backup email. Untuk POP3 harus diatur secara manual, sedangkan IMAP otomatis disinkronkan dengan server. Cukup untuk materi yang saya jelaskan. Dari anak-anak, apakah ada pertanyaan? Oke, buat Mbak Salsabila, silakan. Izin bertanya, kenapa protokol IMAP lebih direkomendasikan dibandingkan menggunakan POP3? Oke, bagus pertanyaannya dari Mbak Ayu. Kenapa sih protokol IMAP lebih direkomendasikan dibandingkan dengan POP3? Karena email di IMAP itu tidak diunduh atau disimpan di perangkat pengguna, melainkan kita dapat melihat email secara langsung dari server email. Jadi, kecil kemungkinan file akan terhapus. Apakah udah cukup jelas jawabannya, Mbak Ayu? Sudah jelas, Bu. Oke. Terima kasih. Untuk Mbak Tuti Dian, oke, sama-sama. Untuk Mbak Tuti Dian, apakah jadi bertanya? Halo Bu, suara saya terdengar? Iya, terdengar. Oke, mohon maaf karena kendala jaringan. Ini untuk pertanyaan selanjutnya ya. Dari yang Ibu jelaskan tadi itu mana yang memberikan keamanan lebih, Bu? Oke, bagus pertanyaannya. Jadi, antara IMAP dan juga POP3 ya Mbak Dian ya? Iya Ibu Nadia. Jadi antara IMAP dan juga POP3 itu untuk keamanannya lebih ke IMAP ya, karena IMAP itu membuat banyak salinan data dan menyimpannya di server ICMP. Jadi jika data hilang, salinannya bisa dikirim ulang untuk meningkatkan keamanan. Jadi seperti itu untuk jawabannya. Adakah yang bertanya lagi atau sudah cukup? Cukup, Bu. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita langsung ke mencoba konfigurasi mail server ya. Jadi sebelumnya saya sudah membuat video praktikum terlebih dahulu, kalian bisa menyimaknya. Dalam server
Kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar berikut. Ini kita on-kan, lalu mailku.com, sini mailku.com, satu kita isi user 1, passwordnya sama user 1. Kita buat juga user 2, passwordnya user 2. Kalau sudah, oke, kita lanjutkan untuk tahap selanjutnya. Pada fase 1 kita konfigur aplikasi email klien dan coba mengirimkan email dari user 1 yaitu fase 1 ke user 2 yaitu laptop. Di fase 1 email konfigur email, di sini kita isikan user 1 mailku.com. Kok dia bisa nulis sendiri? Pasti dari mudah ke situ. Kita save, valid email address, enter. Bisa cari ini, save. Nah, compose, sini kita kirimkan ke user 2 mailku.com. Subjeknya tes 1, kita isi, kita send. Oke, sending mail to user 2 mailku.com sukses. Terus selanjutnya kita konfigur aplikasi email klien pada laptop dan coba klik tombol resave di laptop. Konfigur email user 2, user 2 at mailku.com. User 2 kita save, kita resave. Oke, sini sudah muncul. Isinya ini pesan dari fase 1, resave mail sukses. Lalu untuk tahap selanjutnya pada aplikasi mail klien di laptop, coba reply email yang masuk tersebut dan kemudian coba cek di fase 1 kembali apakah email reply sudah masuk atau belum. Ini tadi di email kita reply.
cek di fase 1 apakah email reply sudah masuk. Ini kita cek di fase 1. Ini sudah masuk, terima kasih, pesan sudah diterima. Sekian untuk praktikum mail server menggunakan SQL Packet Tracer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, jadi sudah selesai untuk contoh praktikum mail servernya. Mungkin dari sebelumnya saya sudah mengirimkan petunjuk pengerjaan praktikumnya ya kepada ketua kelas. Tadi apakah sudah dikirimkan ke grup kelasnya? Sudah Bu, sudah. Oke. Setelah melihat contoh dari praktikum mail server, apakah ada dari kalian yang mau menunjukkan hasil? Apakah ada yang sudah mengerjakan mail server seperti tadi? Nanti akan dapat nilai tambahan. Oke, silakan. Sebelumnya izinkan saya share screen. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya. Baik, di sini saya akan mengkonfigurasikan email server. Jadi di sini kita ke service-nya, lalu di email kita perlu menambahkan usernya. Bisa kita misalkan tadi pada video tutorialnya itu user 1, kita tambahkan user 1 juga. Jangan lupa domainnya ditulis mailku.com, ditambahkan user 2 untuk si penerimanya nanti kita tambahkan juga. Lalu jangan lupa di DNS nya juga tadi di settingan DNS sudah ditambahkan mailku.com dengan IP address-nya 4343.43.4 sesuai dengan yang ada di konfigurasi di IP address-nya. Setelah itu untuk menjalankannya kita perlu mengecekkan ping-nya dengan tes NSLOOKUP apakah sudah bisa digunakan servernya atau belum, dengan mengeceknya dengan NSLOOKUP mailco.com. Nah, di sini ternyata sudah terkonfigurasi. Setelah itu, dengan bagaimana cara mengirimkannya tesnya, kita coba dengan mengirimkan di emailnya. Di sini kita perlu mengkonfigurasikan, kita inisialkan your name Mas Topik. Nah, dengan emailnya tadi menggunakan isi user 1 mailku.com. Setelah itu incoming mail servernya kita arahkan ke mail servernya, lalu outgoingnya di mailku juga karena satu server, lalu loginnya menggunakan user 1. Setelah itu kita save. Nah, di sini tugas kita akan mengirimkan ke si user 2, maka kita tulis ke user 2 @mailku.com dengan subjeknya pesan 1. Kita coba isi, lalu Mas Ucup. Ya, kita mengirimkan, kita bisa cek di si user keduanya. Kita bisa menggunakan apa saja di sini karena kita terhubung dengan satu jaringan yang sama, maka kita bisa menggunakan email di user manapun. Kita login terlebih dahulu di sini sebagai inisial Ucup dengan email addressnya user 2.
mailku.com. Nah, dengan menggunakan servernya sih, servernya mailku.com sama dengan outgoingnya. Nah, username-nya kita login sebagai user 2 tadi yang sudah kita bikinkan teman-teman sekalian. Kita save, lalu kita cek apakah ada pesan masuk. Ini ada problem. Tidak ada pesan masuk. Coba di email yang lain. Kita masukkan user 2 mailku.com, incomingnya mailku.com, username-nya user 2, passwordnya user 2. Kita save. Gak ada bro. Gak ada bro. C Itu itu topik pesan 1. Oh, maaf teman-teman sekalian, kita coba ulang dari awal. Kita mengirimkan pesan untuk ke user 2 mailku.com. Setelah itu subjeknya pesan 1, lalu kita isi halo Mas Ucup, lalu kita kirim. Nah, di sini kita bisa melihat di HP-nya si Mas Ucup apakah pesannya masuk atau enggak. Ini akunnya si Mas Ucup. Kok gak masuk Mas Ucup? Nah, di sini masuk ya guys ya. Ada pesan 1, halo Mas Ucup dari user 1. Nah, bagaimana cara membalasnya? Kita cukup menekan dengan reply. Terus tuh user 1 kita ini halo juga Mas Topik, salkan fallback akun aku ya, canda. Terus kita kirim. Nah, setelah itu kita bisa melihat kirimannya pada di usernya Mas Topik tadi. Kita tekan receive. Nah, di sini pesannya masuk dengan tulisan halo juga Mas Topik, salkan fallback aku ya. Seperti itu kira-kira Mbak seperti itu kira-kira Bu Nadia. Terima kasih. Saya izin stop sharing. Seperti itu, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mas Arya, sudah sangat baik sekali buat penjelasan praktikumnya. Sepertinya Mas Arya ini sudah sangat jelas, sudah sangat paham sekali ya. Bisa tepuk tangan terlebih dahulu teman-teman. Anak-anak. Yeay. Oke, untuk anak-anak yang lain, pekerjaannya bisa dikerjakan di rumah masing-masing ya. Jadi kalian nanti akan membuat video praktikum. Untuk Mas Aryangi sudah terbebas dari tugasnya. Dan untuk teman-teman yang lain bisa dikerjakan. Nanti akan saya kirimkan link Google Classroom-nya. Oke, kita hari ini tadi sudah belajar mengenai apa sih itu mail server dan juga kita sudah praktek gimana
menggunakan Cisco paket tracernya juga. Jadi anak-anak apakah ada kesulitan dari materi hari ini? Ya, apa kesulitannya, Mas Arya? Kesulitannya tadi terkendala karena kurang fokus Bu. Jadi ketika kita mengirimkan suatu pesan, hendaknya kita melihat lebih detail apakah user atau akun emailnya benar. Apabila tidak, maka tidak akan terkirim dan tidak akan terdeteksi. Begitu kira-kira Bu Nadia Alfi Naik. Oke, siap. Kita juga masih sama-sama belajar. Jadi untuk mengatasi kesulitan-kesulitannya yaitu dengan kita belajar lebih giat lagi ya Mas Arya. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, apakah ada anak-anak yang mau menyimpulkan mengenai materi hari ini? Bisa angkat tangan? Oke, silakan Mbak Salsabila. Dari hari ini yaitu mail server adalah sistem komputer yang digunakan untuk menerima, mengolah, menyimpan, dan mengirimkan email yang masuk melalui jaringan internet. Mail server menggunakan beberapa protokol untuk mengatur pesan yang masuk seperti IMAP atau Internet Message Access Protocol, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, dan POP3, Post Office Protocol 3. Protokol IMAP lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail dibandingkan menggunakan POP3 karena email tidak diunduh atau disimpan di perangkat pengguna. Melainkan kita dapat melihat email langsung dari server email. Jadi kecil kemungkinan file akan terhapus. Oke, baik sekali untuk kesimpulan dari Mbak Salsabila. Sebelum saya akhiri, mungkin dari ketua kelas bisa menutup doa untuk pelajaran kali ini. Baik, untuk penutupan pada pembelajaran kali ini, saya izin untuk teman-teman on mic dan melakukan penutupan doa bersama-sama. Penutupan doa kita mulai. Subhanakallahumma wa bihamdika alla ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi semuanya tetap berusaha, apabila ada kesulitan kita harus belajar. Saya kembalikan kepada Bu Nadia kembali. Terima kasih untuk Mas Arya sudah memimpin doa penutupan. Oke, selesai sudah pelajaran kita mengenai mail server hari ini. Untuk teman-teman, untuk anak-anak yang rajin belajarnya, semangat belajarnya, dan juga PR-nya jangan lupa dikerjakan ya. Saya kasih deadline 1 minggu, jangan sampai terlambat. Dipelajari juga untuk materi selanjutnya. Terima kasih anak-anak yang sudah mendengarkan pelajaran pada pagi hari ini. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nadia.